Nah, kalau kita bicara solidaritas Islam, Israel juga akan punya solidar dengan negara-negara yang non-Islam. Ya. Nah, jadi tidak akan titik temu kalau kita melalui agama. Karena itu sangat sensitif. Ya. Inilah yang digunakan oleh ideologi pemahaman untuk menguasai orang lain. Dia akan gunakan lewat yang sensitif ini. Itu. Gitu. Jadi menurut saya kurang sepaham. Oke, berarti sebenarnya apa persoalannya kalau memang itu bukan agama? Kalau persoalan yang saya lihat, negara Israel itu potensi sumber daya alamnya kan sangat kurang. Terus negaranya nggak besar. Jadi di sini kepentingan ekonomi sosialnya yang sangat tinggi. Jadi kalau kita melakukan penetrasi dengan negara-negara yang konflik, kita harus penetrasi lewat tanpa barrier adalah ekonomi dan sosial. Ini peran Indonesia. Indonesia ini kan letak negaranya kan geostrategi. Yang kedua, potensi sumber daya alam begitu besar dan captive market untuk teknologi cukup besar. Ini sangat berperan untuk tingkat dunia. Kalau Indonesia masuk lewat penetrasi ekonomi dan sosial. Dan kalau kita pendekatan religi, itu akan terjadi gap yang cukup mendasar. Yang surat Al-Baqarah tadi. Jadi bukan dengan Yahudi aja. Kita akan gap dengan sahabat-sahabat kita yang agama lain. Gitu. Ya. Jadi ada persoalan yang sangat mendasar yang harus kita pahami juga kalau kita mau memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Jadi kalau menurut saya, Mas, contoh aja kita sisihkan dulu Israel. Ya. Dulu pada saat kita Timur Timur, seluruh orang yang masuk Timur Timur harus ada izin, harus ada license. Termasuk saya, Mas. Saya pernah ditahan di POM di Timur Timur karena masuk tanpa license. Padahal itu negara Republik Indonesia. Oke? Karena Timur Timur dalam keadaan darurat. Ya. Nah, Israel dianggap negaranya ini dimusuhi oleh semua orang dan dia akan melakukan pemikiran secara terus darurat. Ya. Jadi dia tinggal tingkat defensifnya itu cukup kuat. Itu. Nah, dan juga kalau dilihat Israel juga alat. Negara Israel ini alat dari negara-negara tadi yang jaringan Zionis tadi. Untuk apa? Untuk supaya Timur Tengah itu ada ketergantungan. Oke, Israel yang merupakan alat atau negara-negara lain yang sudah dijadikan alat oleh Israel? Israel di negara Timur Tengah merupakan alat. Negara kapitalis. Oke? Nah, lewat Israel ini memperalat lagi sel-sel termasuk di Indonesia. Jadi banyak tindakan-tindakan kita yang seperti perbuatan Israel. Menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Itu kan perbuatan seperti itu. Jadi bukan hanya kita lihat hanya secara kulit ini kan emosional. Ini kan politik praktis yang dibombastis lewat berita-berita. Oke. Banyak kejadian-kejadian dan bukan baru kali ini saja. Tindakan penyelamatan ataupun upaya-upaya bantuan kemanusiaan ini kemudian dilakukan satu hal yang sangat buruk terhadap itu, seperti contohnya barangkali adalah warga negara Amerika Serikat, Rachel Corrie. Bagaimana Rachel Corrie dilindas oleh bulldozer dan kemudian terkubur hidup-hidup. Ini kan menjadi suatu peristiwa yang bersejarah, dan anehnya justru pemerintah Amerika Serikat tidak mempersoalkan itu. Ini sebenarnya ada apa dengan ini? Gitu. Jadi gini, Mas, Rachel Corrie kan warga negara Amerika, oke? Di dalam satu game politik praktis pasti ada yang dikorbankannya. Ini harus kita ketahui. Jadi kalau Mas nanya kenapa, ada apa di balik itu? Ya di balik itu ya kepentingan tadi. Jadi dalam satu gerakan kegiatan politik praktis untuk menguasai satu wilayah, supaya tidak ada 100% curiga terhadap dirinya, dia harus ada game, harus ada yang dikorbankan. Bahwa dia tidak terlibat 100% dalam game itu. Ini yang terjadi. Ini kan menunjukkan bahwasanya itu semakin menambah data apapun yang dilakukan untuk upaya kemanusiaan sejak zaman perjanjian Camp David dan sebagainya. Ini selalu dimentahkan kembali oleh Israel sendiri begitu. Jadi resolusi PBB pun sudah belasan resolusi tidak diindahkan sama sekali oleh Israel. Nah, sebenarnya bagaimana langkah yang efektif untuk menciptakan perdamaian di sana? Langkah efektif, saya bilang tadi, basic primer kehidupan manusia, ekonomi sosial. Jadi lewat deregulasi sosial akan terjadi satu help each other.
Contoh bencana alam di Aceh, itulah deregulasi sosial. Everybody pergi ke Aceh. Nah, kalau kita mau mengadakan perdamaian dengan Israel, berarti kita juga harus mengenal Israel. Kita juga harus bergaul dengan Israel. Ini saya tidak bicara mengenai hubungan diplomatik. Oke? Hubungan diplomatik itu ada beberapa cara, Mas. Diplomatik lewat kegiatan ekonomi. Itu juga bisa berdiplomatik kita. Jadi tidak harus lewat diplomatik birokrasi. Tidak harus lewat diplomatik pertahanan. Tidak harus lewat diplomatik pertahanan keamanan. Diplomatik sosial ekonomi ini yang dilakukan diplomatik sosial. Yang tadi kemanusiaan. Yang saya katakan tadi, secara kemanusiaan, saya sangat tidak sepakat dengan tindakan Israel. Nah, untuk itu bagaimana cara menghentikannya? Apa kita war? Tidak menyelesaikan masalah kalau kita perang fisik. Untuk itu, kita harus berpenetrasi dari satu sisi yang manusia itu basic primer. Ekonomi, karena orang Israel mungkin nggak kita sangat mungkin, Mas. Bagaimana caranya? Karena Israel itu energinya nggak ada energi dia. Kita banyak batu bara, kita ada banyak gas, kita ada banyak minyak. Jangan berikan pada mereka. Bisa jangan kita berikan, justru kita nggak kenal Israel. Kalau ada deal ekonomi seperti Soros, ya saya tidak sebut oknum, oke? Soros datang sebagai advisor PBB, datang ketemu presiden, datang ketemu wakil presiden. Ini kan satu penetrasi untuk menjadi satu pemahaman kepentingan bersama di dunia ini. Ini saya lihat bukan kita menjual negara ini hanya untuk kepentingan politik praktis, Mas. Jadi kalau kita melakukan politik praktis, Indonesia ini cukup potensial untuk melakukan perdamaian dunia. Kenapa? Indonesia Allah berikan seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Oke. Jadi dunia kita potensial. Apalagi sekedar Israel. Habis sekedar Israel, pinat, Pak. Sudahkah Bapak melihat inisiatif untuk menjadi pemimpin dalam melakukan perdamaian di Israel itu? Kalau Pak Presiden melihat potensi Indonesia dan beliau memahami tentang Indonesia secara baik dan benar, beliau akan sangat berperan aktif untuk meningkatkan perdamaian dunia ini lewat Timur Tengah. Itu. Jadi ini menurut kasat mata saya dan pemahaman saya tentang Indonesia. Jadi selama Indonesia mau berperan perdamaian dunia, Indonesia itu cukup potensial karena letaknya geostrategi dan sumber daya alam ini cukup berlimpah ruah di sini untuk ikut berpartisipasi membangun negara lain, included captive market, pasar tentang teknologi ekonomi untuk negara lain terhadap Indonesia. Di sini terjadi bargaining position, baik itu politik praktis maupun pertahanan keamanan, included ikut mendamaikan dunia ini. Jadi tidak lewat negara oki, Mas. Tidak lewat secara religi. Kalau religi stuck. Nggak akan, karena Yahudi ini ada agama Kristen, ada agama macam-macam di situ. Itu yang lewat jaringan Zionisnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. You are right. Jadi kalau misalnya negara-negara ini yang tidak sepakat dan tidak akan Israel, seperti Korea, kita pernah diembargo, embargo persenjataan kita. Korea di embargo pangan, sehingga Korea harus runding. Ini harus bisa kita lakukan lewat ekonomi, Pak. Itu. Tapi dengan para pendukungnya di belakangnya ini, apakah mungkin itu dilakukan, Pak? Bisa, karena pendukungnya juga memerlukan Indonesia. Amerika memerlukan Indonesia, Pak. Indonesia ini kan geostrategi. Contoh, Timur Timur. Itu kan kesepakatan antara Amerika dengan Indonesia. Jadi Indonesia sebagai alat. Untuk apa? Supaya pahaman sosialis yang ada di Timur Timur itu hilang. Persoalannya, maukah Indonesia mengambil peran itu? Maukah kita semua lewat presiden kita melakukan